Padahal setelah kasus jet pribadinya viral, sang suami sempat pencitraan lagi dengan berbelanja pakaian bayi di pasar Lembang. Tapi pencitraannya malah dihancurkan lagi oleh jiwa flexing sang istri yang kayaknya udah meronta-ronta. Mantunya Mulyono yang satu ini kayaknya emang nir empati dan gak punya kepekaan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kembali viral lagi atas flexingan istri dari Kaisang Pangarep, yang dimana istri Kaisang ini selesai lahiran ya di rumah sakit. Karena mungkin Erina Gudono ini ingin makan makanan favoritnya, sehingga kokinya pun disuruh datang ke rumah sakit. Dan mungkin juga sifat flexingnya itu meronta-ronta, sehingga Erina Gudono mengupload ke media sosialnya. Ya tentu saja langsung ramai. Rasa-rasanya mereka ini belum kapok ya setelah jet pribadi dan roti 400 ribunya yang digoreng terus-menerus oleh rakyat, kok malah sekarang nambahin gitu loh. Dan tentunya ini merusak citra Kaisang yang kemarin sempat beli ataupun belanja pakaian untuk bayinya di pasar tradisional gitu ya. Udah susah-susah buat citra yang bagus malah dirusak sama istrinya. Dan di sini pun banyak netizen yang berkomentar ya. Nanti kita lihat juga di akun X ya, komentar dari Dokter Tiva. Dan komentar dari banyak netizen mengenai makanan Jepang yang diundang langsung ke rumah sakit. Apa nggak keren coba? Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat dulu videonya. Di tengah usaha Jokowi untuk memoles citranya, justru dirusak sendiri oleh menantunya, yaitu istri dari Kaisang. Rina tak kapok menunjukkan kemewahan. Setelah melahirkan, Erina Gudono kembali memicu kemarahan netizen dengan aksi pamer yang semakin menjadi jeti. Setelah viral dengan status Instagram tentang private jet, kini ia berani memamerkan hidangan omakase mewah yang dilayani langsung oleh Chef Rei Maruyama, kepala Koki Zuto, dengan harga mencapai 13 juta rupiah untuk paket 15 hidangan. Erina dan Kaisang menikmati kuliner eksklusif, termasuk Nakanishi A5 Wagyu seharga 50 juta rupiah dan uni dari Hokkaido yang berkualitas tinggi. Di saat banyak rakyat berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tindakan Erina yang terus-menerus flexing ini bukan hanya menyakiti hati rakyat, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian yang mencolok terhadap penderitaan orang lain. Netizen pun tak bisa tinggal diam. Kritikan dan kemarahan meluncur deras, menuntut agar Erina lebih teka dan berhenti flexing di tengah penderitaan masyarakat. Lalu bagaimana reaksi mertua Erina, yaitu Jokowi dan Iriana? Ya nanti kalau misalnya komentar kayak gini, kata yang membela, lah dasar sirik aja gitu. Kaum 28, kaum 16, dan juga kaum kalah pilpres dan lain sebagainya. Lagian ngapain sih Erina kok pakai upload-upload segala? Kalian kan udah tahu kemarin tuh waktu jet pribadi kok masih diulangin gitu loh. Di mana sih? Di mana? Coba kita lihat ya komentar di akun X. Ya ini teman-teman semua, Dokter Tiva yang nge-tweet ya, ketika wajah lugunya menyiratkan saat dimana omakase, sushi, nigiri, dan roti 400 ribu adalah makanan mewah baginya. Bahkan waktu itu deodoran pun mungkin tak mampu dibeli. Saat sekarang segala makanan mahal bisa ditunjuk, dia rauplah semua dengan rakus seakan tidak ada hari esok. Sampai tak terlihat olehnya nenek-nenek gemeteran karena 3 hari hanya minum air hujan. Kere munggah bali bukanlah peribahasa yang mengada-ada. Dan di sini ada foto dari Erina Gudono yang masih belum jadi siapa-siapa, dan di sebelahnya ada foto yang diupload oleh Erina, yaitu makanan Jepang yang mahal. Oke teman-teman, coba kita lihat komentar dari para netizen ya, dari DMS Voice. Konon ada yang bilang makan ikan mentah itu nggak baik buat kesehatan ketek. Bener nggak sih? Ini mah nyindir ya. Karena ramai banget loh ketek Erina itu ya kayak gitulah ya. Coba dari Hara Hirankara. Udah jadi sifat alami manusia kayak Kiki Saputri. Dulu hidup pas-pasan, giliran dah tenar, dah banyak duit ya gitu deh. Dari Sisilia pertama.
Hahaha, kasihan Mulyono, udah branding keluarga sok sederhana dihancurkan oleh mantu. Ini udah lama sih ya, semenjak flexing pesawat pribadi itu ya. Hasbi, dulu berjibab ya, nggak tahu juga sih. Dari Zahra ya, hari-hari kok keluarga hobinya blunder terus, blok goblok. Minimal kalau mau branding sederhana merakyat, kalau lagi makan kayak gitu nggak usah di-post lah ya, tolol. Ya bener sih, harusnya kalau memang mau makan enak ya udahlah makan enak aja, nggak usah di-post gitu loh. Soalnya jadi rame lagi kan ujung-ujungnya, repot kalau udah kayak gini. Nah yang terakhir ya ini dari siapa ini? Dari Tiara. Ya dulu kan sederhana, sekarang udah di atas angin, hidup mewah, mau beli apa aja juga bisa bang. Ya begitulah ya. Orang kalau udah punya uang banyak ya itu keluar sifat aslinya gitu ya. Apakah dia memang benar-benar sederhana atau itu hanya pura-pura saja. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Teruntuk Erina, mantunya Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kamu itu lulusan luar negeri, kemudian kamu itu orang yang hari ini ada di posisi top gitu ya. Ada sebagai istrinya ketua umum partai yang dimana anaknya presiden, ya kan? Kenapa kemudian rasa empati kamu nggak kemudian tumbuh? Kemarin setelah dikritik habis-habisan setelah private jet, kemudian kamu kayak gini nih. Bayangkan di luaran sana, jangankan untuk bisa makan makanan yang mahal seperti kamu, banyak ibu-ibu yang baru melahirkan justru susah untuk mengakses kesehatan anaknya dan sebagainya. Kamu dengan flexing yang nggak perlu memamerkan yang harga makanannya 13-15 juta. Hello, di mana etika kalian nih? Erina Gudono flexing lagi, pamer makan omakase mahal dan langsung datangkan chefnya ke rumah sakit Bunda Menteng. Sekarang mari kita lihat story Instagramnya Sang Tuan Putri guys. Terima kasih omakase di RS-nya @kaisangp, akhirnya bisa makan sushi sashimi nigiri lagi. Berhubung Tuan Putri baru saja melahirkan dan dia lagi kepengen banget makan sashimi, jadi sang suami tercinta mendatangkan langsung chefnya asli dari Jepang datang ke rumah sakit untuk melayani sang Tuan Putri. Pesan makanannya tentu dari restoran yang mewah dan mahal. Dilayani langsung oleh chef asli dari Jepang dengan membawa ikan salmon yang segede-gede gaban kayak gitu untuk disantap dan dinikmati oleh sang princess. Padahal setelah kasus jet pribadinya viral, sang suami sempat pencitraan lagi dengan berbelanja pakaian bayi di pasar Lembang. Dilihat sambil belusukan Mas Kaisang beli kebutuhan baju bayi di pasar Lembang. Tapi pencitraannya malah dihancurkan lagi oleh jiwa flexing sang istri yang kayaknya udah meronta-ronta. Mantunya Mulyono yang satu ini kayaknya emang nir empati dan gak punya kepekaan sosial. Jadi semua kritikan yang selama ini dilontarkan rakyat kepada dirinya dan juga keluarganya kayak gak dianggap aja gitu. Dan dia malah sengaja mengulanginya lagi. Gua tegaskan, kalau si Erina Gudono bukan mantunya presiden, gua gak bakal peduli dia mau ngapain, gua gak bakal komentar. Tapi karena si Erina Gudono ini adalah mantunya presiden, yang gua harus komentar, gua harus kritik. Kira-kira pantas nggak di saat banyak wanita Indonesia yang kebingungan untuk membayar biaya persalinan rumah sakit yang begitu mahal, di saat banyak wanita Indonesia yang kesulitan untuk membayar iuran BPJS untuk biaya persalinan. Mantunya presiden malah sengaja memamerkan semua kemewahan yang ia miliki. Kesimpulannya, ya wanita ini nir empati dan nggak punya kepekaan sosial kepada rakyat. Ih, kenapa lu semua yang pada tantrum gara-gara postingannya Erina Gudono yang ini? Emang apa salahnya kalau misalnya baru melahirkan langsung pengen makan omakase? Perkara makanan kayak gini doang lu pada tantrum gitu ya. Emang dasar masyarakat Indonesia itu iri semuanya. Iri kan gak bisa makan makanan mahal. Lu ya rakyat-rakyat miskin di sana kalau misalnya pengen yang kayak gitu ya kerja gitu loh. Jangan malah iri sama menantunya presiden, suaminya aja kagak menjabat. Kasian loh, itu orang baru melahirkan langsung dihina-hina kayak gitu ya. Kan ini dia itu bukan siapa-siapa, nggak ada nih uang kita ke dia tuh nggak ada. Semua fasilitas yang dia dapat itu ya karena suaminya adalah seorang pembisnis yang sukses gitu loh. Jadi kayak nggak usah tantrum-tantrum kayak gitu lah, kan dia bukan koruptor. Kalau misalnya gue mah liatnya senang-senang aja, orang kayak you deserve this Mbak Erina gitu ya. Di saat kondisi Indonesia yang lagi bagus dan baik-baik aja, nggak ada tuh orang yang kelaparan ataupun susah makan, ya udah gitu loh, deserve this. Karena kayak lu adalah Erina Gudono yang magang di JP Morgan.
Gue tim yang percaya kalau misalnya emang itu pas banget untuk diposting gitu kan ya, dan juga kayak nggak ada salahnya. Terus habis itu juga kayak ya dia deserve this gitu loh. Oke, segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. By the way, gue ngomong kayak gini karena gue apatis aja sih. Ini satir ya guys ya. Sebenarnya Mbak ini jengkel bener sama kelakuan Erina Gundono. Di tengah kesulitan masyarakat malah flexing mulu kerjaannya. Udah di demo, udah dikritik sama seluruh rakyat Indonesia, masih aja nggak didengerin. Luar biasa sekali. Ya udahlah ya, God bless you untuk Kaisang dan istrinya. Semoga anaknya bisa menjadi anak yang dibanggakan gitu ya. Oke, sekian dari gua Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.